Sejak dulu ibadah haji telah disyariatkan. Dari zaman Rasulullah SAW hingga kini, ibadah ini terus dikerjakan dengan berpedomankan syariat yang ditinggalkan baginda. Yang berbeda hanya keadaan fisik kawasan haji yang diperbesar serta dipertingkatkan sarananya untuk menampung jumlah jemaah yang semakin meningkat. Mina dan Jumrah, dua perkara yang sinonim dalam menjalani ibadah haji. Tempat ini di luar musim haji kosong, lapang dan sepi. Ketiga-tiga jumrah bagai monumen kukuh. Namun, apabila musim haji tiba, tempat ini menjadi tumpuan berjuta-juta umat Islam. Dan pilar jumrah yang kokoh menerima lontaran batu yang merupakan lambang permusuhan antara manusia dan iblis yang tidak pernah selesai hingga hari kiamat. Selesai ibadah wukuf di Arafah, jemaah haji akan melaksanakan proses seterusnya, yaitu bermalam di Muzdalifah. Perjalanan jemaah haji ke Muzdalifah dan Mina melibatkan sejumlah besar sarana angkutan seperti bis dan mobil. Jalan raya utama di Arafah kembali dipenuhi kendaraan begitu selesai waktu wukuf. Suasana dalam perjalanan menuju ke tempat itu, jemaah dapat menyaksikan bermacam-macam keadaan manusia. Bagi mereka yang berjalan kaki, suasananya cukup menginsafkan. Dengan pakaian ihram serta wajah yang kusut, para jemaah beriringan menembusi kedinginan malam. Ucapan talbiyah terus dikumandangkan sambil kaki diayun menuju Muzdalifah. Dalam keadaan yang berdesakan begini, bermacam-macam perkara bisa terjadi. Kadangkala terjadi pertengkaran antar jemaah haji karena berebut-rebut untuk mendapatkan kendaraan. Ada juga kelihatan kejadian bertolak-tolakan karena ingin cepat sampai tanpa menghiraukan mereka yang berusia lanjut dan kurang upaya, asalkan mereka sampai dahulu. Dengar pengumuman dari kepala pusat pemukiman dan siapkan barang-barang bawaan. Biasanya jemaah yang uzur diberikan prioritas untuk berangkat lebih dahulu untuk menjamin keselamatan mereka. Petugas kesehatan akan menentukan semuanya berangkat dalam satu rombongan. Untuk jemaah lain, mereka diperingatkan untuk membawa bekalan air dan sedikit makanan. Ini untuk mengelakkan dahaga dan lapar dalam perjalanan. Perjalanan ke Muzdalifah tidak semudah yang diduga. Mereka akan menempuh kemacetan yang parah. Apabila instruksi dikeluarkan untuk berangkat, keluar dari kemah masing-masing dengan tenang. Sewaktu menaiki angkutan, tidak perlu berdesak-desakan dan berebut-rebut. Pasangan suami istri harus menaiki angkutan yang sama. Ini untuk mengelakkan kesulitan dalam perjalanan. Sepanjang perjalanan, banyakkan berzikir serta bertalbiyah untuk mengurangkan tekanan dan keresahan akibat kesesakan. Muzdalifah merupakan tempat transit sesudah tengah malam. Jemaah boleh berhenti di mana-mana saja, asalkan tetap dalam kawasan ini. Sewaktu di sini disunatkan mengutip batu kecil sebanyak 7 buah. Ada kemungkinan angkutan tidak dapat berhenti karena kemacetan. Jemaah tidak perlu bimbang karena mereka boleh mengutip batu sesampainya di Mina kelak.
Tanggal 10 Zulhijjah, umat Islam dan seluruh dunia menyambut Hari Raya Idul Adha. Ketika itu umat Islam di Mina sedang melontar Jumratul Aqabah. Suasana di kawasan Jumrah dipenuhi manusia. Seluruh jemaah haji bertumpu kepada Jumrah Aqabah dengan melontar 7 biji batu. Keadaan seperti ini menyebabkan ada jemaah yang pingsan. Jangan berdesak-desakan untuk menghindari suasana kalang kabut yang mungkin akan menyebabkan kecelakaan. Selesai melontar dan berdoa, boleh bertahalul, yaitu bercukur, menggunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Setelah itu, beberapa perkara yang dilarang dilakukan sewaktu ihram telah boleh dilakukan kecuali bersetubuh, menikah, dan bercumbu-cumbuan. Proses ini disebut tahalul awal. Selesai tahalul, umat Islam disunatkan menyembelih binatang korban di tempat penyembelihan sekiranya mampu dari segi keuangan dan waktu. Menyembelih binatang korban dalam rangka mengingati perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Jemaah akan bermalam di tempat ini selama 3 malam, yaitu pada malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Bagi jemaah yang melakukan nafar awal, mereka wajib bermalam pada 11 dan 12 Zulhijjah saja. Jika mereka tinggal di luar kawasan Mina pada siang hari, mereka harus bermalam di Mina lebih dari separuh malam pada malam-malam tasyrik. Jemaah disarankan untuk tidak meninggalkan Mina pada 3 malam tersebut. Ini bagus ini kalau mau disorting nih. Ada sayang nggak nih? Sesampainya di Mina, makanan akan dibagi-bagikan oleh pihak muassasah. Tidak perlu terburu-buru untuk menyempurnakan lontaran Jumrah Aqabah karena keadaan di tempat itu padat dengan manusia. Waktu melontar biasanya setelah Isya dan jemaah akan bergerak secara berkelompok. Setelah selesai melontar, diperbolehkan bertahalul awal dan memakai pakaian biasa. Aktivitas sewaktu di kemah seperti juga di Arafah. Lakukan sebanyak mungkin zikir dan amalan lain. Perlu diingat, walaupun sudah bertahalul, larangan sewaktu ihram masih ada. Jika menghadapi kesulitan atau sakit, jemaah boleh mendatangi kantor dana haji dan klinik yang disediakan dalam kawasan kemah. Jika terasa lelah, beristirahatlah. Tidak perlu mondar-mandir di luar kemah karena cuaca panas dan berdebu. Jam lontar. Di Mina, bermacam-macam tingkah manusia dapat disaksikan. Suasana tenang dapat dilihat di wajah masing-masing setelah menyelesaikan sebagian ibadah haji. Waktu yang terluang bisa dipergunakan untuk berjalan-jalan di sekitar kemah sementara menanti malam hari untuk pergi melontar Aqabah bagi yang belum berbuat demikian. Jemaah yang telah menyelesaikan tahalul awal boleh terus menginap di sini selama 3 malam. Pada 10 Zulhijjah, tiada ibadat khusus yang wajib dilakukan kecuali ibadat fardu seperti sembahyang 5 waktu. Sembahyang Idul Adha tidak dituntut, tetapi sunat dilakukan. Jemaah yang mempunyai fasilitas
bisa kembali ke Mekah melakukan tawaf ifadah dan sa'i haji. Pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, yaitu hari-hari tasyrik, jamaah diwajibkan melontar ketiga-tiga jumrah. Waktu-waktu melontar ialah seperti berikut. Pertama, hari 11 dan 12 Zulhijjah mulai dari tergelincir matahari hingga terbit fajar hari berikutnya. Kedua, pada 13 Zulhijjah pula waktu melontar ialah mulai dari tergelincir matahari hingga jatuh matahari atau diharuskan juga melontar sesudah subuh hari tersebut. Ketiga, sementara bagi jemaah yang tidak melontar pada 11 dan 12 Zulhijjah, hendaklah melontar pada 13 Zulhijjah sebelum terbenam matahari. Jemaah yang merasa tidak enak badan bisa melaporkan keadaan itu ke kantor dana haji untuk dirawat. Sementara menunggu tibanya waktu melontar jumrah, jemaah bebas melakukan aktivitas masing-masing. Mereka bisa menikmati suasana setempat dan mengambil kesempatan untuk bersilaturahim dengan jemaah dari negara lain. Beginilah keadaan suasana di sekitar kawasan perkemahan di Mina. Kesibukan jamaah dengan aktivitas masing-masing. Dalam suasana ini, ada juga yang mengambil kesempatan untuk berdagang. Jemaah akan berjalan beramai-ramai ke tempat melontar sesudah Isya. Ia dikepalai oleh petugas dana haji. Jemaah disarankan untuk tidak pergi melontar secara sendiri karena dikhawatirkan akan tersasar selain untuk mengelakkan kejadian-kejadian yang tidak diingini. Bagi jemaah yang uzur syar'i ataupun tidak berupaya untuk melontar, ia boleh mewakilkan orang lain untuk melontar bagi pihaknya. Syaratnya, jemaah yang mewakilkannya itu sudah menyempurnakan lontaran ketiga-tiga jumrah bagi dirinya untuk hari tersebut. Jemaah mempunyai dua pilihan untuk pulang ke Mekah bagi mengerjakan tawaf dan sa'i haji. Yang pertama, nafar awal, dan yang kedua, nafar tani. Nafar awal boleh dilakukan dengan mematuhi syarat-syarat berikut. Pertama, meninggalkan Mina sebelum jatuh matahari 12 Zulhijjah. Kedua, telah menyempurnakan lontaran ketiga-tiga jumrah pada 11 dan 12 Zulhijjah. Ketiga, telah bermalam di tempat ini selama 2 malam. Dan terakhir, jamaah harus berniat nafar sebelum keluar dari Mina dan tidak berniat untuk kembali lagi ke tempat ini. Nafar tani pula ialah kembali ke Mekah pada 13 Zulhijjah setelah bermalam dan melaksanakan lontaran di ketiga-tiga jumrah pada hari-hari tasyrik.
Malam semakin larut, tetapi Mina tetap segar dengan garisan jemaah yang tidak putus mengungkapkan talbiyah menuju jumrah. Sebelum bergerak, ketahui kedudukan jumrah terlebih dahulu. Ini untuk mengelakkan kesalahan sewaktu melontar nanti. Urutan jumrah dimulai dengan Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan diakhiri dengan Jumrah Aqabah. Ini adalah keadaan nyata di dalam terowongan menuju kawasan jumrah. Disinilah berlakunya tragedi Mu'asim pada tahun 1990. Tragedi hitam yang mengakibatkan kematian 1.400 jemaah haji Kendaraan tidak dibenarkan memasuki terowongan ini. Terowongan di Mina telah dijadikan dua arah. Ini untuk mengelakkan jemaah yang menuju jumrah berpapasan dengan jemaah yang telah selesai melontar jumrah. Panjang terowongan ini lebih kurang 800 meter dan diterangi lampu serta mempunyai alat saluran udara. Kaki terus melangkah lantaran niat yang tebal untuk melaksanakan tuntutan Allah dalam menyempurnakan ibadah haji. Para tamu Allah tanpa mengira usia, keturunan, warna kulit, pangkat, dan kedudukan, semuanya taat setia beriringan melaksanakan perintah Allah. Antara syarat-syarat melontar jumrah ialah: pertama, melontar 7 kali pada setiap jumrah; kedua, melontar dengan tertib, dimulai dengan jumrah ula, kemudian jumrah wusta, dan diakhiri dengan jumrah akabah; ketiga, niat benar-benar karena ingin melontar dan tidak untuk tujuan lain; keempat, melontar dengan batu atau sejenisnya saja; kelima, batu yang dilontar hendaklah jatuh dalam jumrah dengan yakin; keenam, lontaran dilakukan dengan gaya melontar; ketujuh, melontar menggunakan tangan; dan yang kedelapan, dilarang melontar untuk orang lain kecuali selesai melontar untuk diri sendiri. Wajib melontar setiap jumrah dengan 7 biji batu satu persatu sambil membaca doa yang bermaksud: dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Besar, aku melontar syaitan dan pengikut-pengikutnya. Pastikan setiap batu masuk dalam setiap lontaran yang dilakukan. Jangan sekali-kali melontar selain daripada batu. Jemaah dinasihatkan supaya bertenang sehingga ada ruang untuk melakukan lontaran yang sempurna. Setelah selesai melontar, sempurnalah ibadah haji di Mina. Keesokan harinya, jemaah akan kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah dan sa'i haji.
Satu ibadah yang tidak dapat dipisahkan di dalam mengerjakan haji dan umrah ialah tawaf. Tawaf merupakan rukun haji dan umrah yang ketiga. Tawaf membawa maksud mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sa'i pula bermakna berjalan antara Safa dan Marwah, berulang-alik sebanyak 7 kali. Ibadah sa'i mesti dilakukan setelah menyempurnakan ibadah tawaf rukun terlebih dahulu. Sa'i boleh dilaksanakan dengan menaiki kereta dorong jika tidak berkemampuan. Jemaah tidak perlu berwudu ketika melakukan sa'i. Ibadah sa'i adalah untuk memperingati peristiwa Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, berjalan antara Bukit Safa dan Bukit Marwah mencari air untuk anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang sedang kehausan. Para jemaah mulai meninggalkan Mina setelah selesai melontar ketiga-tiga jumrah untuk terakhir kalinya pada tanggal 13 Zulhijjah. Sekali lagi jemaah akan melalui kemacetan jalan raya. Tetapi keadaannya tidaklah seburuk ketika menuju Arafah sebelum hari wukuf. Sesampainya di pusat penginapan, para jemaah diminta mengangkut sendiri barang-barang mereka ke kamar masing-masing. Pastikan tidak ada yang ketinggalan. Setelah itu, para jemaah boleh beristirahat. Dan carilah waktu yang sesuai untuk melakukan tawaf rukun dan sa'i haji sebaik-baiknya dalam hari-hari tasyrik. Visual ini adalah gambaran nyata kawasan Tawaf dan Baitullah ketika musim haji beberapa dasawarsa yang lalu. Keadaannya tidak jauh berbeda seperti sekarang. Cuma yang ketara berbeda ialah wajah Masjidil Haram. Sekarang lebih indah dan luas. Baitullah adalah rumah Allah seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran. Ia terus dikunjungi manusia sehingga hari kiamat. Mereka datang dari seluruh pelosok dunia untuk membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perintahnya. Ibadah tawaf menjadi bukti bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang kerdil walaupun kedudukan mereka tinggi di mata manusia.
Antara syarat-syarat tawaf adalah seperti berikut. Pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kedua, suci dari semua najis. Ketiga, menutup aurat seperti dalam sembahyang. Keempat, dimulakan dari penjuru Hajar Aswad. Kelima, Baitullah berada di sebelah kiri setiap saat dan bergerak ke hadapan. Keenam, berjalan dengan tujuan tawaf. 7. Mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali dengan yakin. Dan kedelapan, tawaf mesti dilakukan dalam kawasan Masjidil Haram dan di luar kawasan Ka'bah. Tawaf juga terbagi kepada beberapa jenis. Antaranya, pertama, tawaf ifadah, yaitu tawaf rukun yang dilakukan sekembalinya dari Arafah bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Dan begitu juga bagi mereka yang melakukan ibadah umrah, dinamakan tawaf rukun umrah. Kedua, tawaf kudum, merupakan tawaf selamat datang, disunatkan kepada mereka yang melakukan haji ifrat dan haji kiran. Ketiga, tawaf sunat. Keempat, tawaf nazar. Kelima, tawaf wada, jadi tawaf selamat tinggal yang wajib dilakukan bagi mereka yang ingin meninggalkan Mekah sebagai menghormati Baitullah Al-Haram. Sebelum melakukan tawaf, para jemaah diperingatkan supaya memastikan kedudukan penting pada Baitullah sewaktu melakukan tawaf. Ini untuk mengelakkan kesalahan dan mengikut cara yang tidak betul. Jemaah haji perlu memastikan kedudukan mereka betul sebelum memulakan tawaf. Tempat permulaan tawaf adalah sejajar dengan rukun Hajar Aswad. Untuk memudahkan jemaah, tanda garis panjang pada lantai disediakan sebagai pedoman. Semasa tawaf disunatkan berittiba, yaitu membuka bahu kanan yang ditutupi kain ihram bagi jemaah lelaki. Melakukan ramal ataupun berlari-lari anak bagi lelaki. Disunatkan juga beristilam, yaitu menjabat Hajar Al-Aswad dengan tapak tangan, kemudian menciumnya, kedudukan rukun Yamani. Selepas tawaf dan berdoa di Multazam, sembahyang 2 rakaat berhadapan Maqam Ibrahim atau Hijr Ismail. Mencium Hajar Aswad sunat dilakukan setelah selesai melakukan tawaf jika keadaan mengizinkan. Jika tidak, cukup dengan beristilam saja. Setelah selesai sembahyang di Makam Ibrahim, disunatkan pula berdoa di Multazam, yaitu di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Al-Aswad. Multazam adalah antara tempat yang paling tepat untuk berdoa. Sewaktu berdoa, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Semasa melakukan tawaf, tidak dapat dihindari bersentuhan dengan bukan muhrim. Untuk mengelakkan diri dari terpaksa mengambil wudhu karena batal, kelonggaran diberikan syarak untuk bertaklid. Jika jemaah kurang jelas tentang bertaklid, rujuk kepada guru agama dan penasihat haji bagi mendapatkan penjelasan secara lebih mendalam. Visual ini adalah keadaan nyata kawasan sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sekitar tahun 50-an.
Pada ketika itu kawasan ini tiada tanda pemisah di tengah-tengahnya. Namun cara dan pelaksanaan sa'i tetap sama seperti yang ditentukan. Tidak ada perubahan hingga kini. Antara syarat-syarat sah sa'i ialah: pertama, hendaklah dilakukan selepas tawaf. Kedua, bermula dari Safa dan tamat di Marwah. Ketiga, berulang alik 7 kali dengan sempurna. Keempat, sa'i karena haji dan umrah sahaja. Kelima, dilakukan di tempat termaklum. Apabila hendak memulakan sa'i dan menghampiri Safa, bacalah ayat yang bermaksud, sesungguhnya Safa dan Marwah itu ialah sebagian dari syiar agama Allah. Maka sesiapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah, maka tiadalah bersalah ia mengerjakan sa'i di antara keduanya. Dan sesiapa yang bersukarela mengerjakan perkara kebajikan, maka sesungguhnya Allah memberi balasan pahala. Sesungguhnya ia lagi maha mengetahui. Setelah sampai di Safa, seelok-eloknya naik ke atas batu-batu bukit dan menghadap Baitullah dan berniat memulakan sa'i haji. Setelah itu berjalanlah menuju Marwah mengikut jalan searah sebelah kanan. Tatkala sampai di kawasan tiang lampu hijau, disunatkan berlari-lari anak. Walau bagaimanapun jemaah perempuan tidak perlu berbuat demikian. Setelah melewati tanda hijau, teruskan berjalan hingga Bukit Marwah. Dan apabila tiba di situ, naik ke atas batu-batu bukit serta menghadap Ka'bah sambil bertakbir serta melambai-lambai ke arahnya. Sa'i dan air zam-zam adalah dua perkara yang mempunyai kaitan yang cukup rapat. Dan ini adalah wajah telaga Zam-Zam beberapa dasawarsa lalu. Air Zam-Zam yang mempunyai banyak khasiat. Zam-Zam ialah air mata air yang asalnya terbit dari hentakan kaki anak kecil yang kehausan, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, ketika ibunya Siti Hajar sedang mencarikan air untuknya. Zam-Zam dari saat ia terbit hingga ke hari ini tidak pernah kekeringan. Maha suci Allah, penguasa sekalian alam. Ini pula keadaan telaga Zam-Zam sekarang. Airnya dipompa ke atas menggunakan kuasa elektrik dan didinginkan. Pipa-pipa juga disediakan untuk kemudahan jemaah. Zam-Zam juga boleh didapati di dalam botol minuman sekitar Masjidil Haram. Semasa berulang alik melaksanakan sa'i, disunatkan juga berdoa pada tempat tertentu dan juga apabila selesai setiap pusingan. Apabila melalui antara dua tiang hijau, boleh berlari-lari anak sambil berdoa. Apabila selesai melakukan sa'i, boleh bertahalul dengan bercukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Afdal bagi lelaki mencukur semua rambut. Bercukur wajib dilakukan bagi yang tidak melakukan tahalul awal.
Dengan ini juga bermakna mereka telah halal melakukan semua perkara yang dilarang sewaktu dalam ihram. Kini sempurnalah sudah ibadah haji setelah melaksanakan semua kerja-kerja mengikut tertibnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala perbuatan yang dikerjakan dan mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur. Haji mabrur ialah haji yang ditunaikan dengan cukup segala rukun dan syaratnya, serta dikerjakan dengan penuh berilmu dan hati yang ikhlas. Sebelum meninggalkan kota Mekah, jemaah diwajibkan melakukan tawaf wada atau tawaf selamat tinggal sebagai memuliakan Baitullah. Makkah Al-Mukarramah dan Ka'bah akan ditinggalkan. Semoga Allah mengizinkan dan dapat datang kembali ke sini di masa-masa yang akan datang. Tanah suci menjadi tuan rumah para tamu Allah yang datang untuk menyempurnakan ibadah haji. Apabila selesai musim haji, maka selesailah sudah muktamar terbesar umat Islam ini. Kini sampailah waktunya para tamu Allah meninggalkan bumi barkah ini setelah menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keimanan. Madinah Al-Munawwarah atau pada satu ketika dulu dikenal sebagai kota Yathrib adalah antara kota mulia bagi umat Islam setelah kota Mekah dan kota Baitul Muqaddis. Disinilah terletaknya Masjid Nabawi. Rasulullah SAW pernah bersabda, antara lain yang bermaksud, jangan kamu memberat-beratkan perjalanan kecuali kepada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, masjidku yakni Masjid Nabawi ini, dan Masjidil Aqsa.
Umat Islam yang mengerjakan haji atau umrah seharusnya berkunjung ke Madinah. Allah menyediakan ganjaran yang besar bagi mereka yang beribadat di Masjid Nabi. Bagi mereka yang menziarahi makam baginda, mereka akan mendapat syafaat baginda pada hari pembalasan kelak. Sewaktu memasuki Madinah, berselawatlah sebanyak mungkin. Kemudian diiringi doa-doa tertentu sebagai tanda hormat dan kasih kepada baginda Rasulullah serta kotanya. Di dalam Masjid Nabawi terletak makam Rasulullah SAW dan dua sahabat baginda, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab. Dulu bangunan asal masjid ini tidaklah sebesar dan seindah seperti yang ada sekarang. Dengan hanya berdindingkan tanah dan berbumbungkan pelepah tamar, Rasulullah bersama kaum Ansar dan Muhajirin bersatu membina masjid ini atas dasar iman dan takwa. Kini Masjid Nabawi cukup indah, seindah syiar Islam yang berkembang mekar, subur di bumi bertuah ini. Memasuki bagian dalam masjid ini, semakin kelihatan keindahannya. Gabungan desain Islam dan teknologi modern menjadikannya unggul. Misalnya struktur ini, ia bisa digerakkan sehingga menjadi sebuah kubah menutupi ruang beribadat. Ia bisa dibuka dan ditutup mengikut keperluan dan kesesuaian cuaca. Raudah adalah satu tempat yang perlu diziarahi ketika berada dalam Masjid Nabawi. Ia terletak di dalam kawasan tiang yang berwarna putih antara mimbar Rasul hingga makam Rasulullah. Di tempat ini disunatkan mengerjakan sembahyang sunat tahiyatul masjid dan sembahyang sunat lain. Rasulullah ada bersabda, maksudnya, tempat yang di antara rumahku dan mimbarku ialah sebuah kebun daripada kebun-kebun syurga. Keindahan dan ketenangan Raudah membuatkan siapa saja yang hadir di sini terasa sayu dan insaf, mengenangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil bibir tetap berdoa. Wahai Tuhan kami, Engkaulah puji-pujian yang selayaknya dengan keagungan-Mu dan kebesaran Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabatnya. Maka itu, ampunkanlah dosa-dosa kami. Keluasan Masjid Nabawi mendekati 400.000 meter persegi dan mampu menampung antara 730.000 hingga 1 juta jemaah dalam satu-satu waktu. Keseluruhan bagian dalam masjid ini dilengkapi dengan pendingin udara. Nabi Muhammad SAW, Rasul umat akhir zaman, baginda membawa rahmat ke seluruh alam. Wafatnya baginda bukan berarti terhapusnya sinar iman dan kemurnian Islam. Baginda meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada umatnya. Sewaktu menziarahi pusara baginda, hadiahkanlah Al-Fatihah ke atas rohnya dan sampaikan salam untuk sahabat handai atau kaum keluarga Rasulullah.
Maksud doa, aku bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, menyempurnakan tanggung jawab, dan telah memberi nasihat kepada umat. Engkau telah berjihad karena meninggikan agama Allah. Selawat dan salam ke atasmu, berkekalan sehingga kiamat. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepada baginda kedudukan yang tinggi, serta anugerahkan kepadanya makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Kompleks perkuburan Baqi. Disinilah bersemadinya sekitar 10.000 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sewaktu menziarahi Baqi, terbayang keteguhan iman umat Islam dahulu mendukung perjuangan Nabi, dan ada di antara mereka yang dijamin memasuki surga oleh baginda. Mereka sanggup berkorban apa saja, harta atau nyawa, karena menyahut seruan thayyibah La ilaha illallah. Peperangan kedua dalam sejarah perjuangan Islam ialah Perang Uhud yang terjadi dalam tahun 3 Hijrah. Perang antara muslimin Madinah dengan musyrikin Mekah ini telah menyaksikan gugurnya sahabat-sahabat Rasul yang ternama seperti Sayyidina Hamzah radhiyallahu an, Sayyidina Abdullah al-Jahsy, dan Sayyidina Mus'aib bin Umair radhiyallahu an. Baginda sendiri tercedera ketika itu, keningnya luka dan giginya patah. Sesungguhnya Uhud mendidik umat Islam akan arti kepimpinan, kepatuhan, dan taat kepada pemimpin. Peperangan ini juga menilai kembali umat Islam bahwa sifat takbur dan angkuh tidak membawa arti, hanya mengundang keburukan. Uhud terletak lebih kurang 12 km dari Masjid Nabawi. Kini Uhud dikunjungi oleh umat Islam setiap waktu, baik waktu umrah atau musim haji. Bukit batu yang kemerah-merahan warnanya membayangkan betapa banyaknya darah syuhada yang telah tumpah di sini. Jemaah disarankan membaca doa yang membawa maksud kesejahteraan ke atasmu wahai Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah. Kesejahteraan ke atasmu wahai penghulu bagi para syuhada. Kesejahteraan ke atasmu wahai singa Allah dan singa Rasulullah. Kesejahteraan atasmu wahai Abdullah al-Jahsy. Salam sejahtera ke atas Sayyidina Mus'aib bin Umair. Kesejahteraan atasmu wahai orang-orang yang syahid di dalam peperangan Uhud. Kesejahteraan ke atasmu dalam kesabaran kamu menghadapi musuh itu untuk menegakkan kebenaran Islam, yaitu sebaik-baik balasannya yang akan kamu terima dari Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, gunakanlah pahala amalan mereka dan gandakanlah apa yang telah mereka lakukan untuk kesucian agama Islam dan pemeluk-pemeluknya. Tinggikanlah pangkat dan derajat mereka dengan kemurahan-Mu, wahai Tuhan yang amat pemurah.
Masjid Qiblatain antara masjid-masjid di Madinah yang perlu dilawati. Masjid ini juga dikenal sebagai Masjid Bani Salamah. Masjid ini mencatatkan perubahan penting dalam sejarah Islam. Di masjid inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalihkan kiblat umat Islam dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Masjidil Haram di Mekah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 144 yang bermaksud, sesungguhnya kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkan wajahmu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. 16 bulan lamanya sebelum wahyu ini turun, umat Islam menghadap ke Masjidil Aqsa ketika bersembahyang. Lantas wahyu ini turun memerintahkan baginda bertukar kiblat ke Ka'bah. Masjid Zulhulaifah sudah menjadi syarat bagi mereka yang mengerjakan haji atau umrah yang datang dari Madinah untuk menjadikannya sebagai miqat haji atau umrah mereka. Miqat adalah ketentuan waktu atau tempat untuk memulai ihram haji atau umrah. Masjid Zulhulaifah dipanggil juga sebagai Masjid Asy-Syajarah. Ia juga terkenal dengan nama Bir Ali, di mana Rasulullah SAW memulakan ihramnya ketika memimpin rombongan haji umat Islam sebelum baginda wafat. Bir Ali merupakan miqat yang paling jauh, yaitu 450 km dari Mekah. Masjid Quba, masjid putih yang begitu indah, terletak 6 km dari pusat kota. Masjid ini merupakan masjid yang pertama sekali dibangunkan dalam sejarah Islam. Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dalam perjalanan hijrahnya ke Yathrib terlebih dahulu singgah di Quba. Baginda berada di sini selama 4 hari. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 108 yang bermaksud, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yakni Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Kini masjid ini teguh berdiri, limpahan hidayah dari Allah kepada hambanya yang terpilih. Pada setiap musim haji, Madinah menjadi destinasi yang sangat ditunggu-tunggu untuk dikunjungi para jemaah. Umat Islam akan berada di tempat ini sebelum wukuf ataupun setelah selesai menjalani ibadah haji.
Jemaah disarankan sembahyang berjemaah di Masjid Nabawi sebanyak 40 kali. Sewaktu di Madinah, banyak lagi lokasi yang bisa dilawati selain dari masjid-masjid yang telah dipaparkan tadi. Tempat-tempat ini menyimpan sejarahnya yang tersendiri. Tujuan kunjungan ini dilakukan adalah untuk menyedarkan umat Islam bahwa kita boleh mempelajari sesuatu dari sejarah, dan sunnah adalah perintis kemakmuran dan kesejahteraan umat hingga kiamat. Jeddah atau lebih dikenal sebagai Madinatul Hujjaj adalah pelabuhan dan bandar udara bagi jemaah haji. Jeddah terletak di pinggir Laut Merah. Semenjak dulu lagi, Jeddah menjadi pintu masuk utama ke Arab Saudi melalui jalan laut. Kini kota ini telah menjadi sebuah kota modern. Pembangunan di Jeddah jelas kelihatan. Gabungan arsitektur klasik dan modern menjadikan kota ini paduan yang cukup indah. Jeddah juga dikenal sebagai kota arca karena di mana-mana ukiran abstrak dan arca dipajang. Kini Jeddah kembali tenang. Para tamu Allah mula kembali ke negara masing-masing setelah menyempurnakan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah hamba-hambanya yang ikhlas ini.